Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit diabetes, ya ini termasuk salah satu penyakit tertinggi di Indonesia. Kemudian bagi penderita diabetes, menjaga ataupun mengontrol kadar gula darah, ya ini suatu keharusan ataupun kewajiban. Ya tujuannya agar tidak timbul komplikasi ya dari diabetes tadi. Karena komplikasi-komplikasi ini ya bisa menyebabkan ataupun membahayakan kesehatan. Komplikasi ini ya nggak muncul langsung ya, misalkan orang didiagnosa diabetes tiba-tiba besok paginya langsung muncul komplikasi ya, dia bertahap ya, berkembang komplikasi ini bertahap ya, lama-lama baru muncul ya. Misalkan salah satunya ya stroke, kemudian juga sakit jantung ya, serangan jantung. Pada penderita diabetes juga bisa mengalami komplikasi ya, gangguan penglihatannya bisa kabur, bahkan bisa mengalami kebutaan ya akibat diabetes. Ketika luka ya ini juga bisa lama kering, sulit kering, bahkan nggak sembuh-sembuh, malah infeksi ya, akhirnya resiko diamputasi. Dan komplikasi diabetes ini juga bisa mengganggu saraf ya, jadi mengalami kerusakan saraf. Ya sebenarnya komplikasi-komplikasi diabetes ini ada banyak sekali ya. Nah ini adalah contoh yang paling umum. Jadi memang penderita diabetes ya ini memerlukan perhatian khusus ya, pengawasan khusus ya, baik dari diri sendiri ataupun keluarga. Ya karena wajib ya mengolah stres dengan baik, pola makannya diatur, aktivitasnya diatur, ya nggak boleh ya aktivitas, pola makan, pola hidup ya ini nggak diatur. Kenapa harus stres diatur juga, dok? Ya tentu ya, mungkin banyak yang tidak perhatian ataupun nggak menyadari ya, orang diabetes ini juga berpengaruh ya terhadap emosionalnya ataupun psikologinya, ini berpengaruh. Jadi ada beberapa penyebab kenapa ya orang diabetes ini memengaruhi emosionalnya. Yang pertama itu ya misalkan saat didiagnosa diabetes ya, ketika dokter mendiagnosa orang tersebut diabetes ya, wah ini ibu ini terkena diabetes mellitus ya tipe 2 ya, gula darah tinggi ya ataupun sakit gula ya, bisa saja ya setelah didiagnosa tersebut dia jadi banyak pikiran, beban pikirannya, mungkin memikirkan ekonomi, memikirkan pengobatannya nanti bagaimana ya, komplikasi yang bisa timbul dari diabetes itu nanti seperti apa, ataupun bagaimana nanti dia cara mengelola kadar gula darahnya, aktivitas ataupun kehidupan dia bekerja sehari-hari, yang memikirkan mungkin anak masih kecil-kecil ya, banyak ya. Jadi emosional ini bisa terjadi ya ketika orang didiagnosa diabetes. Ada yang mungkin stres ya, ada yang mungkin jadi beban pikirannya setelah pulang dari klinik dokter tersebut atau rumah sakit tersebut ya. Intinya dia bisa muncul rasa cemas, rasa kewalahan ya, rasa frustasi ya, ataupun bahkan rasa marah dari dirinya sendiri. Yang kedua, pola makannya berubah drastis. Kenapa kok bisa pola makannya berubah drastis? Ya ini karena orang diabetes kan diwajibkan untuk mengubah pola makannya jadi lebih sehat. Ya kadang dia berpikir ya perubahan itu akan menyiksa dirinya, perubahan itu akan membebani dirinya. Ya nggak bisa lagi mengkonsumsi makanan kesukaan, nggak bisa lagi mengkonsumsi makanan yang enak, karena memang orang berpikir ya makanan enak itu ya itu tidak sehat, ataupun makanan yang sehat itu tidak enak, seperti itu. Akhirnya karena kewajiban mengkonsumsi makanan yang sehat, yang tadinya dia nggak suka ya, akhirnya nggak nafsu makan ya, makannya jadi nggak semangat, makannya jadi nggak banyak ataupun hanya sedikit. Jadi pesan saya ya harus bersabar, ya harus dinikmati, dijalani ya, untuk mengenal makanan-makanan baru yang sebelumnya tidak pernah dikonsumsi mungkin. Yang ketiga, khawatir akan dampak diabetes. Banyak orang yang kena diabetes ya itu khawatir, dia takut, dia stres, dia karena dampak ataupun komplikasi yang bisa timbul ya, mungkin melihat tetangganya, oh mereka kena diabetes kakinya bonyok ya, gak sembuh, infeksi hitam, diamputasi ya. Kemudian lihat tetangganya lagi, kemarin situ matanya buta ya karena diabetes kata dokternya ya, lihat tetangganya lagi mungkin sakit jantung ya, meninggal. Nah, jadi
karena khawatir akan dampak diabetes bagi dirinya, dia jadi stres, jadi beban pikirannya. Kemudian ya, kita masuk ke poin intinya. Ya, ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan ya untuk bersahabat dengan diabetes. Ya, jadi jangan takut dengan penyakit diabetes ketika dokter mendiagnosa, tetap kontrol kadar gula darah, itu yang terpenting. Yang pertama, menjaga berat badan ideal. Terlalu banyak lemak ataupun berat badannya lebih, obesitas, ya ini bisa meningkatkan risiko kalian mengalami komplikasi akibat diabetes itu sendiri. Nah, jadi untuk menurunkan risiko tersebut ya teman-teman, kalian di rumah ya harus ya menjaga berat badan ideal. Berat badannya yang obesitas supaya nggak obes, yang terlalu rendah ya ditingkatkan supaya berat badannya menjadi lebih ideal ya agar tidak timbul komplikasi dari diabetes. Yang kedua, rutin olahraga. Orang diabetes ya bukan berarti nggak boleh olahraga sama sekali. Ya bukan berarti tidak harus olahraga, tetap ya olahraga. Supaya apa? Dengan olahraga ini membantu meningkatkan sensitivitas insulin, yang membantu tubuh untuk mengatur gula darah, mengontrol gula darah ya agar terkendali. Ya, kemudian dengan olahraga kalian juga membantu menjaga berat badan, ya menyehatkan jantung, menyehatkan pembuluh darah, menyehatkan saraf, menyehatkan otot, menyehatkan tulang. Ya, jadi banyak ya manfaat dari olahraga. Olahraganya ya bisa jogging, lari-lari kecil ataupun jalan-jalan santai mengelilingi rumah, ya bersepeda, berenang. Ya intinya olahraga disesuaikan dengan kondisi kalian, jangan memaksakan olahraga berat ya. Ketika kondisi kalian misalkan nggak sanggup ataupun lemah ataupun sudah tua, ya olahraga yang memang disesuaikan ataupun sesuai kemampuan. Yang ketiga, perhatikan asupan makanan. Karbohidrat sederhana ya ini mungkin kalian selama ini banyak mengkonsumsinya ya sehari-hari. Jadi setelah diabetes ya karbohidrat sederhana ini dibatasi ya supaya gula darah itu tidak naik tiba-tiba, tidak tinggi. Ya karbohidrat ini dibatasi ya, ataupun bisa beralih ke karbohidrat kompleks. Misalkan ke beras merah yang nasi putih, ataupun konsumsi misalkan kentang, ya jangan kentang goreng tapi ya misalkan kentang rebus dan sebagainya. Kemudian juga kalian membatasi ataupun bolehlah dihindari ya konsumsi makanan-makanan cepat saji, pizza, burger, ya ataupun makanan cepat saji lainnya, ya fast food ataupun makanan kemasan juga dibatasi. Nah, minuman juga seperti itu, ya minuman bersoda, minuman kemasan, minuman manis, ya jadi minum air putih saja. Supaya apa? Supaya badan sehat, ya gula darah terkendali, komplikasi diabetes menurun, ya kalian bisa bersahabat dengan diabetes itu sendiri. Ya tetap perhatikan konsumsi makannya itu lemak sehat, ya protein, kemudian banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan ya yang tinggi vitamin, mineral dan juga serat. Yang keempat, mengelola stres. Mengelola stres ini penting ya, supaya kalian nggak stres. Kalau stres ini hormon-hormon jahat ini akan mempengaruhi tubuh kita, kerjanya nggak bagus, terbebani. Ya, akhirnya apa? Hormon-hormon jahat tadi bisa merusak tubuh kita ya lama-kelamaan. Nah, jadi kalian ketika ada masalah, ya cerita dengan keluarga ataupun dengan pasangannya, ya untuk mengurangi beban tersebut. Ya, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan menyenangkan, ya misalkan yang hobi mancing-mancing, yang hobi misalkan main game, nonton, tapi jangan berlebihan juga ya. Ingat waktu. Kelima, jaga asupan gula. Nah, orang diabetes memang harus membatasi asupan gula ya, jaga asupan gulanya, jangan berlebihan. Ya apalagi ya misalkan ya, tadinya sering suka minum manis ya itu dikurangi ataupun diganti gulanya jadi gula yang sehat ya, ataupun gula diabetes itu di toko-toko banyak itu ya, beli gula diabetes. Nah, itu ada tuh ya yang sasetan itu. Tapi juga jangan makainya 2, 3, 4 saset ya, satu saja secukupnya. Ataupun misalkan sekedarnya setengahnya itu juga bisa, karena dalam kandungan gula diabetes itu pun tetap ada namanya kalori ya, tetap ada namanya ya gula ya. Jadi kalau kebanyakan ya bisa meningkatkan gula juga akhirnya kalau kebanyakan. Nah, kemudian minuman kemasan itu juga tinggi gula, jadi batasi ya, batasi minuman kemasan
Kalau bisa dihindari lah, ya sebaiknya dihindari minuman kemasan ataupun itu minuman haram ya bagi penderita diabetes. Nah, kemudian juga ya nasi putih itu juga tinggi gula, jadi sebaiknya dibatasi ya. Karbohidrat sederhana ya, cari ya. Karbohidrat sederhana itu apa saja. Jadi itu dimulai dibatasi. Yang 6, kontrol rutin. Nah, jadi kalian sudah melakukan beberapa tip ataupun cara ya bersahabat dengan diabetes. Jangan lupa yang terakhir ini kontrol rutin ya, untuk mengecek bagaimana perkembangan kalian ya. Ketika kalian diabetes pastikan diberikan obat untuk mengontrol kadar gula darah. Ini dilihat bagaimana nanti kadar gula darah kalian, misalkan dicek HbA1c nya oleh dokter ya, untuk melihat kadar gula darah itu di 3 bulan terakhir ya. Kemudian juga untuk dicek baik tekanan darah kalian ya, mungkin kadar kolesterol kalian, dan juga bagaimana ya efek ataupun respon pengobatan yang diberikan terhadap kondisi kalian saat ini. Misalkan gula darah kalian setelah dicek rutin ternyata masih belum terkendali, ya dokter pasti akan memberikan ya terapi-terapi lain ataupun tips-tips lain untuk membantu masalah Anda. Ya, jadi jangan nggak kontrol ya, misalkan udah berobat sekali, ya itu nggak datang-datang lagi, tiba-tiba datang setelah ada keluhan. Ya sebaiknya kontrol rutin ya. Ini penting ya, banyak orang malas kontrol karena nggak mau ke dokter. Ya bisa ke puskesmas, bisa ke klinik, ya, ataupun ke rumah sakit bebas ya. Nah itu tadi ya, bagaimana cara bersahabat untuk diabetes, ya penderita diabetes. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.